Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya keluarga onlineku? Semoga kalian baik-baik aja ya, dan tambah banyak lagi rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku ingin berbagi pengalaman aku ya teman-teman, tentang perjalanan aku merintis membuka warung usaha sembako ya teman-teman. Tapi tepatnya itu perjalanan aku selama aku usaha dagang ya teman-teman. Sebelumnya itu memang aku itu dari kecil sudah punya bakat untuk berdagang ya teman-teman. Itu aku dari SD itu aku punya pengalaman. Aku pernah jualan jambu air, terus jualan es mambo gitu ya teman-teman, waktu SD. Terus pas SMP aku juga pernah jualan kayak gantungan-gantungan kunci gitu ya teman-teman. Terus SMA aku juga pernah berjualan gorengan, terus tempat casing HP atau tempat HP, tempat pensil gitu ya teman-teman. Memang aku juga dari kecil ini seneng berdagang gitu ya teman-teman. Dan setelah aku lulus sekolah, aku kerja gitu ya teman-teman, kerja terus menikah. Setelah menikah aku suami aku bekerja, aku membuka usaha warung sembako, tapi itu di kampung halaman aku ya, tepatnya itu di Brebes ya teman-teman. Itu dari tahun 2012 sampai tahun 2016 ya teman-teman. Kurang lebihnya itu 4 tahun aku berdagang warung sembako di kampung ya teman-teman. Setelah itu aku pindah ke Bogor. Pindah ke Bogor itu sekitar tahun 2017 akhir ya teman-teman. Aku ikut suami karena emang suami aku bekerja di area Bogor gitu ya teman-teman. Jadi aku pindah di Bogor. Oke ya teman-teman, ini cuacanya sangat panas banget ya. Jadi aku iseng-iseng bikin video ya teman-teman, karena memang kalau siang hari di sini sepi ya teman-teman, banyak orang yang lagi tidur siang ya teman-teman. Oke ya teman-teman, setelah aku di Bogor itu aku mulai berjualan lagi. Dan jualannya itu pikirnya aku, kan aku sudah 4 tahun berjualan sembako, aku pengen jualan yang lain gitu ya teman-teman, yang cepat habis gitu pikirnya aku. Dulu itu aku jualannya sayuran nih teman-teman. Sayuran aku modal 300.000 udah dapat banyak macem, banyak sayuran gitu ya teman-teman. Dan sedikit-sedikit kayak masako, micin gitu ya teman, kecap, terus ya pokoknya perbumbuan gitu ya teman-teman. Nah aku jualan warung sayur ini bertahan sampai 8 bulan. Itu karena memang di sini aku juga waktu itu baru 2 tahun ya perumahan ini berdiri ya teman-teman. Jadi sekarang aja masih sepi, apalagi waktu zaman dulu gitu ya teman-teman, waktu masih baru 2 tahun di sini ya teman-teman, itu masih sepi banget ya. Jadi sayuran aku ini banyak yang kebuang gitu ya teman-teman. Nah 1 hari 2 hari gitu ya, terus gitu dibuang-buangin terus gitu ya sayurannya ya teman-teman. Entah itu sayuran, entah itu ikan, tahu, ayam gitu ya, bisa sih kita kelola buat makan gitu ya, kita olah, kita buat kita makan gitu. Tapi kan rasanya itu sedih gitu ya teman. Dan setelah itu kami berdua memutuskan untuk menutup warung sayur kami ya teman-teman, karena memang modal kami habis ya, dibuang-buang gitu aja ya teman-teman. Lalu kami berdua berpikir untuk berjualan lagi ya teman-teman, tapi karena memang modal kami nggak ada atau sedikit gitu ya, jadi kami jualan ciki-ciki ya teman-teman, ciki-ciki dan minuman yang seribuan ya teman-teman. Ada teh jus, marimas, dan jas jus, dan ada juga sosis bakarnya ya teman-teman. Dan itu juga nggak bertahan lama ya teman-teman, itu aku tutup karena memang waktu itu aku hamil anak ketiga ya teman-teman. Oh ya maaf ya, ini videonya
berisik ya, karena memang lagi turun hujan ya teman-teman. Dan setelah itu, setelah aku melahirkan anak ketiga kami, selang waktu 2 bulan sampai 3 bulan, kami berdua memutuskan untuk berdagang lagi ya teman-teman. Tapi kami berdua berpikir ya, karena memang kita nggak punya modal banyak, dan juga teras kami juga belum ada ya teman-teman. Jadi aku dengan modal dari uang bantuan corona yang sebesar 300.000 itu, kami berpikir untuk berjualan seperti deterjen dan aneka sabun gitu ya teman-teman, karena memang barang itu awet ya, jadi kami berjualannya itu. Dan terus sedikit-sedikit orang tahu nih aku jualan ya teman-teman. Kata mereka, kenapa tidak ada gula, terigu atau telur gitu ya, itu permintaan dari pembeli aku. Terus aku menyediakan gitu ya teman-teman, sekilo ya, kayak terigu sekilo, minyak sekilo gitu ya. Terus kayak telur 2 kilo gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah berjalan tuh teman-teman. Terus dapat uang lagi nih teman-teman dari uang bantuan corona itu kan sebesar 600.000 ya. Selanjutnya kan 600.000 gitu ya. Nah itu kami untuk menambah dagangan kami ya teman-teman. Dan juga dari hasil keuntungan yang tadi ya, kita tambahkan barang-barangnya lagi ya, seperti Indomie gitu ya teman-teman. Itu masih di dalam rumah nih aku jualannya, di dalam ruang tamu gitu ya. Nah alhamdulillah omset kami waktu itu satu hari bisa nyampe 500.000 ya teman-teman. Lalu kami menambah dagangan kami lagi, seperti kayak telur kami udah berani belanja 1 ikat atau 15 kilo, terigu 3 kilo, minyak 3 kilo, terus kayak minyak kemasan 6 piece gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillah itu omsetnya nyampe 1 juta satu hari ya teman-teman, karena memang di sekeliling rumah aku belum ada toko yang deket ya teman-teman. Dan dari keuntungan itu kami bisa membuat pagar gitu ya teman-teman. Itu kami belinya besi batangan ya, dan suami aku yang ngelas ya teman-teman, untuk mengirit biaya pengeluaran ya pada waktu itu. Dan terus karena memang aku bakatnya dagang ya teman-teman, jadi kalau misalnya aku diem gitu aku nggak betah gitu ya teman-teman. Dan lagi pula memang aku senang melakukannya, dan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian keluarga kami ya teman-teman. Walaupun aku ini repotnya kayak apa gitu ya teman-teman, karena aku ibu rumah tangga yang mempunyai 3 orang anak, dan juga aku mengurus orang tua aku yang sedang sakit stroke ya teman-teman. Jadi kalian bisa membayangkan betapa repotnya aku ya, tapi aku di sini menjalaninnya dengan ikhlas. Oke ya teman-teman, terima kasih untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan kalian semangat, karena dengan kegagalan bisa meraih kesuksesan ya teman-teman. Sekian dulu video dari aku. Jangan lupa tonton, like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.